Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk kalian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru minta kepada kita semua untuk kita sama-sama berdoa dulu ya, agar nanti apa yang kita dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Di antara kalian ada temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Muhammad Arifandika sakit ya? Ya. Ada lagi? Itu saja ya? Ya. Jadi semuanya yang lain hadir ya. Ya, kita doakan untuk temannya yang sedang dalam keadaan sakit biar cepat sembuh, biar bisa ikut belajar bersama kita seperti biasa ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini awal pertama ya di semester genap ini. Sebelum saya masuk memberikan materi, Pak Guru ingin mengulas kembali materi yang sebelumnya pernah kita bahas. Ada yang masih ingat materi yang telah kita bahas sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya materi tentang larutan, Pak. Larutan ya? Ya. Ya, materi sebelumnya kemarin kita bahas tentang larutan. Ada yang tahu masih ingat tentang apa itu larutan? Ya, Jingga? Apa itu larutan? Adalah campuran dan zat homogen. Larutan adalah campuran dari zat homogen. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat lain terkait dengan larutan juga? Larutan adalah zat yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat pelarut. Iya, larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat Pelarut. Berarti nanti kalau digabungkan pengertian dari larutan itu adalah campuran dari zat homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarut. Ya. Materi kita kali ini sama ya tentang larutan. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah larutan asam dan basa. Ada yang pernah mendengar kata asam? Atau begini, ada yang pernah melihat atau buah jeruk atau mangga muda? Rasanya bagaimana? Asam ya. Atau begini, Pak Guru, kemarin pagi-pagi atau siang-siang saya udah mandi, tiba-tiba harus pakai sabun, nggak terasa masuk busa sabun ke mulut saya. Rasanya bagaimana? Rasanya pahit ya? Iya benar yang disampaikan temannya. Jadi semua contoh-contoh itu ada keterkaitannya antara asam dan basa. Itu yang akan kita bahas di sini. Baik, sebelumnya untuk meningkatkan semangat kalian, bagaimana kita ice breaking dulu ya? Oke, bisa kita mulai? Baru baca bapak ya. Semangatnya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum Pak Guru akan memberikan materi selanjutnya, Pak Guru akan menayangkan video untuk kalian bisa amati, analisis apa yang terjadi pada video tersebut. Mana? Oke, Pak Guru tayangkan dulu melalui PowerPoint-nya. Tahu gak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter.
tanggapan? Ya, Nanda? Di lambung kita mengandung asam ya Pak Guru. Iya, memang di lambung kita itu ada asamnya. Asam apa yang di sana? Ada asam klorida, HCl ya. Nah, itu setiap hari itu nanti di dalam asam lambung itu mengkonsumsi cairan yang namanya asam klorida. Jadi itu menyeimbangkan di dalam lambung kita. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Berarti dengan produksi asam yang berlebihan akan menyebabkan mah? Iya, benar sekali. Dari video tadi memang benar. Kalau kita memproduksi asam yang sangat berlebihan sekali, nanti asam lambung kita menjadi naik. Itu ya. Nanti itu yang akan bisa menyebabkan penyakit atau gejala ya. Begitu ya, Nanda Padilla. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan video tadi? Ada. Oke, silakan berdiri. Lucy ya, Luciana. Untuk menurunkan tingkat keasaman digunakan obat sakit mah? Iya, tadi kan memang kalau dia naik asam lambung kita, tentu kita butuh untuk menurunkan asam lambung ya. Tentu untuk menurunkannya kita menggunakan, biasanya dokter menyarankan kita untuk minum obat sakit mah. Itu ya. Gimana? Benar sekali atas analisis dari videonya. Gimana Anda tadi yang memberikan tanggapan? Ya silakan. Jangan. Obat sakit mah itu kandungannya apa sih Pak? Obat sakit mah. Iya. Obat sakit mah itu biasanya kandungannya untuk menetralkan ini yang asam lambung, berarti asam ya, dikandung asam. Berarti untuk menetralkan asam itu yang ketika naik itu kita membutuhkan obat sakit mah. Nah, kandungannya apa? Pastinya mengandung basa. Atau bisa memberikan tanggapan lain terkait dengan pertanyaan temannya? Siapa? Ya silakan. Ya. Berdasarkan video tersebut, kandungan obat sakit mah itu senyawa yang bersifat basa, sehingga nanti akan dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Ya, benar sekali. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari pada pagi hari ini adalah nanti kalian akan bisa mengetahui sifat-sifat daripada larutan itu. Larutan mana yang akan kalian praktikum nanti kalian bisa mengetahui apakah zat ini sifatnya asam atau basa. Melalui materi kita ini terkait dengan asam basa dan sifat daripada asam dan basa. Untuk materinya di sini identifikasi asam dan basa. Di sini ada jenis-jenis indikator asam dan basa. Yang pertama yang kalian bisa gunakan indikatornya adalah kertas lakmus. Ada yang pernah melihat kertas lakmus? Nah, ini dia contohnya. Kertas lakmus itu seperti ini. Ada namanya kertas lakmus yang berwarna biru, kemudian ada kertas lakmus yang berwarna merah. Itu ya. Nah, materinya sampai di sini Pak Guru sampaikan. Setelah ini nanti kalian akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian mendemonstrasikan dengan Pak Guru membagikan LKPD juga. Masing-masing kelompok, ketua kelompok bisa mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan di belakang kalian. Apa nih? Buka ya. Ambil deh pakai ini ya. Buka bisanya. Ingat ya, tapi yang juga itu yang mana? Kita lihat sambil
setelah ini Pak Guru ingin beberapa dari kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari praktikumnya tadi. Kelompok berapa yang siap? Ini kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikumnya terkait dengan asam dan basa. Ayo masing-masing kelompok untuk maju ke depan atau berdiri di tempat meja. Jadi depan ya. Oke, tanpa membawa kursi, berdiri aja langsung di depan. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Davina Azara dan ini rekan saya. Kemudian perkenalkan, nama saya Ria Puspasarit. Selanjutnya hasil presentasi akan disampaikan oleh panitia mata Wargana. Ya, kelompok 2 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan namanya itu. Pada praktikum kali ini, larutan-larutan yang kami uji terdapat beberapa larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang pertama, larutan yang bersifat asam. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat beberapa larutan atau bahan yang bersifat asam setelah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus. Seperti misalnya, larutan cuka ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmus tersebut tetap merah. Baik, di sini dijelaskan bahwa larutan cuka berwarna merah dengan sifat asam. Kemudian larutan air netral atau suling dengan sifat netral. Kemudian air sabun dengan sifat basa dan air jeruk dengan sifat asam, dan terakhir larutan peromah dengan sifat basa. Baik, itulah persentase dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sejauh ini apakah ada yang kurang jelas? Silakan untuk bertanya. Indah sekali ya, akan memberikan tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan. Oke, pertanyaan. Silakan diberikan pertanyaannya di. Bisa disebutkan nggak selain merubah warna kertas lakmus, bagaimana cara mengenali sifat asam ataupun basa? Ya, bagaimana cara mengenali sifat asam atau basa dalam menggunakan kertas? Baik, saya akan menjawab. Untuk mengenali sifat asam dan basa selain menggunakan kertas lakmus adalah dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh asam dan basa. Misal, 1. Asam jika secara umum memiliki sifat korupsi, dengan basa memiliki sifat kaustik atau merusak kulit. Yang kedua, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan senyawa basa memiliki rasa pahit. Yang ketiga, asam apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa akan menghasilkan ion O+. Saya kasih upload dulu ya untuk diterima. Ada lagi? Saya rasa cukup ya untuk membersihkan satu karena ini terlalu panjang sekali. Ya, hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat ini. Ya, benar sekali. Ketika kita melakukan praktikum pada larutan asam dan basa, untuk mengetahui sifat daripada larutan asam basa, yang pertama kita gunakan adalah kertas lakmus. Ya, seperti tadi, kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, kalau kertas lakmus biru itu terhadap asam, maka kertasnya akan berubah menjadi merah. Kalau lakmus merahnya tetap merah. Kemudian ekstrak bahan alami. Benar seperti yang ditanyakan teman-temannya. Selain dari bahan ekstrak yang kita lakukan di sini, ada beberapa jenis tumbuhan yang berwarna itu bisa digunakan sebagai bahan ekstrak alami. Jadi tidak hanya kunyit, bunga kertas atau daunnya, tidak hanya itu, tapi masih banyak lagi daun-daun yang berwarna yang bisa digunakan sebagai ekstrak bahan. Oke, kalau begitu Pak Guru minta kepada salah satu
peserta didik untuk bisa menyimpulkan apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Ada yang menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Yuk, Jika silakan disimpulkan pembelajarannya pada pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan dalam larutan basah dan netral tetap berwarna biru. Kemudian yang kedua, kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Kemudian kertas lakmus merah dan biru yang apabila dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya netral tidak mengalami perubahan warna. Dan yang terakhir, bahan-bahan alami seperti ekstrak kunyit, daun liana, daun bunga kertas sangat baik digunakan sebagai indikator alami pada asam dan basa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh temannya terkait kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, lewat grup kalian masing-masing nanti Pak Guru kirimkan soal-soalnya, bisa kalian jawab mana ya, kemudian bisa dikumpulkan hasilnya. Minggu depan pembelajaran kita lanjutkan terkait dengan asam dan basa, tetapi kita lanjutkan materinya adalah menurut para ilmuwan, baik Arrhenius, Brochet-Lowry maupun Lewis. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama untuk kita berdoa biar apa yang kita sudah dapatkan di sini bisa bermanfaat. Silakan saudara untuk dipimpin doanya. Mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa.